Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng para bapak saha para ibu, utaminipun Bapak Kepala Madrasah ingkang kula hormati, para bapak kiai, bu nyai ingkang kula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, siang punika kita saged belajar bersama, kita ngaos sareng-sareng inggih menika masalah puasa. Mboten berarti kula niki mulang jenengan nggih. Kula niki mboten mulang jenengan, nek kula mulang niku suul adab. Mosok kula mulang para kiai, mulang para bu nyai. Dadi niki kula sing maca, nek salah jenengan benerno, nek kurang jenengan tambahi. Kula sing maca, tapi nuwun sewu malih kula meniki mboten mulang, belajar bersama monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang pertama inggih menika pengertian puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan. Menurut istilah syara berarti menahan diri dari sesuatu perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat tertentu. Maksudnya niat tertentu itu kalau puasa Ramadan ya niate puasa Ramadan, nek puasa nadar ya nadar. Itu maksudnya dengan niat tertentu. Dasar wajib puasa yaitu maksud firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, ini tidak usah ada penjelasan. Hikmah puasa antara lain menahan hawa nafsu dan mengurangi syahwat, memberikan pelajaran bagi orang kaya untuk merasakan lapar sehingga menumbuhkan rasa kasih sayang kepada fakir miskin, dan menjaga dari maksiat. Syarat sah puasa: 1. Islam, 2. berakal, 3. bersih dari haid atau nifas, mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi tidak sah puasa bagi orang kafir, orang gila, walaupun sebentar. Perempuan haid dan nifas dan puasa pada waktu yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya atau hari tasyrik. Adapun perempuan yang terputus haid atau nifasnya sebelum fajar, maka puasanya tetap sah dengan syarat telah niat sekalipun belum mandi sampai pagi. Jadi orang yang terputus haidnya itu meskipun belum mandi wajib sah puasanya, asalkan malam harinya sudah niat. Jadi orang yang kafir tidak boleh puasa, tapi berarti dia kewajiban masuk Islam. Setelah dia masuk Islam itu baru dia kewajiban melaksanakan syariat Islam. Orang yang tidak berakal sehat juga tidak sah puasanya. Wong sing gendeng, wong sing edan itu tidak sah puasanya. Juga harus bersih dari haid dan nifas. Kadang-kadang mungkin kita jumpai ya ana wong wis gede kok ora poso. Mungkin ndekne iku ora wong Islam. Diketahui wong iku Islam kok. Nyatane ya Islam. Nek ngono watake ora berakal. Watake ora berakal. Ya wis gede tapi ora berakal. Loh, nyatane wonge ya pinter kok. Nek ngono ndeke ya
meri karo wong edan. Nah, dadi ndekne meri karo wong edan, kepengin ora poso malah meri kaya wong edan. Sekarang kita lanjutkan syarat wajib puasa. Islam, puasa tidak wajib bagi orang kafir dalam hukum dunia, namun di akhirat mereka tetap akan diazab karena kekafirannya. Adapun orang murtad, maka wajib baginya mengqadha apabila ia kembali masuk Islam. Mukallaf baligh dan berakal. Anak yang belum baligh tidak wajib puasa, namun orang tua wajib memerintahkan putra-putrinya berpuasa sejak kecil, yaitu mulai dari umur 7 tahun, dan memukul sewajarnya jika meninggalkan puasa saat berumur 10 tahun, seperti halnya kewajiban sholat. Memukul untuk mendidik mulai dari umur 7 tahun dididik dan diajari puasa. Setelah umur 10 tahun kok belum mau melaksanakan puasa, maka orang tua atau gurunya itu memberikan pendidikan. Lah boleh dipukul sewajarnya, tapi jangan sampai menyakiti. Itu merupakan pendidikan terhadap anak. Itu kewajiban orang tua, dan kita juga sebagai guru mempunyai kewajiban mendidik terhadap anak didik kita. 3, mampu mengerjakan puasa, bukan orang lansia atau orang sakit. Lansia yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, menurut medis wajib mengganti puasanya dengan membayar fidyah, yaitu 1 mud sekitar 6,25 on makanan pokok beras untuk daerah sini untuk setiap harinya, dan itu diberikan setiap pagi langsung diberikan. Kalau memang dia itu sudah betul-betul lansia yang tidak mampu secara medis, sudah divonis tidak kuat melakukan puasa, maka tiap harinya, setiap paginya itu langsung memberikan 6,25 on, diberikan tiap hari, setiap pagi langsung diberikan. Mukim, yaitu tidak wajib bagi musafir selama ia bepergian sejauh lebih dari 82 km, keluar dari batas kotanya sebelum fajar, dan menetap di kota tujuan tidak lebih dari 4 hari. Kalau keluarnya dari kotanya itu setelah subuh, maka dia tetap melaksanakan puasa. Kalau dia menetap di tempat tujuan itu sampai lebih dari 4 hari, berarti dia sudah mukim di tempat tersebut, berkewajiban melakukan puasa. Musafir itu mulai dari berangkat sampai 3 hari dia musafir, tapi setelah itu berarti dia mukim. Jadi berangkatnya itu sebelum subuh, dan waktunya tidak lebih dari 4 hari, itu sebagai musafir. Setelah 4 hari berarti dia itu sudah mukim kewajiban puasa. Rukun-rukun puasa. Niat. Untuk puasa wajib, waktu niat mulai terbenamnya matahari hingga sebelum terbitnya fajar. Sedang puasa sunnah, waktu niat berakhir sehingga waktu zawal. Kalau puasa wajib, itu waktu niatnya itu mulai dari terbenamnya matahari hingga sebelum terbit fajar, sebelum imsak. Itu waktu niat puasa wajib. Sedang puasa sunnah, waktu niat berakhir hingga waktu zawal. Kalau puasa sunnah
itu niatnya boleh pagi hari asalkan sebelum duhur, itu masih bisa niat puasa sunnah, asalkan mulai dari waktu subuh, sebelum subuh, mulai dari waktunya puasa yang ditentukan itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh, umpama mulai dari waktu imsak sampai jam 11 siang sebelum duhur itu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya belum minum, belum makan dan lainnya, hal-hal yang membatalkan puasa, kamu niat puasa sunnah, itu masih sah. Tapi puasanya ya mulai dari waktu imsak itu, bukan berarti sudah sarapan pagi, sudah minum kopi, bareng rokok, aku niat poso sunnah jam 11 lagi poso. Tidak seperti itu. Meskipun niatnya boleh mulai dari jam 11 asalkan belum zuhur, belum zawal, itu masih bisa niat puasa sunnah. Pamane mulai dari imsak, sebelum waktu subuh, waktu imsak itu belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Terus jam 11 siang mau sarapan, tidak ada apa-apa, seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Mau sarapan belum ada, terus baru niat poso sunnah lah, poso Senin atau poso hari Kamis, itu masih boleh. Itu kalau puasa sunnah. Niat puasa Ramadan seperti yang ditulis di sini itu, nawaitu samaghatin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafalnya niat harus dilakukan setiap malam hari selama bulan Ramadan. Niat dilakukan di dalam hati, tanpa niat dalam hati puasanya tidak sah. Meskipun dilafalkan, tapi kalau tidak niat dalam hati, hanya diucapkan, dilafalkan, maka niatnya tidak sah, puasanya tidak sah. Adapun mengucapkan, dilafalkan, itu hukumnya sunnah. Sekarang umpama bila ragu dalam niat itu, bila ragu dalam niat, apakah berdampak pada keabsahan puasanya? Kadang-kadang kita kan setelah pagi hari, ndek bengi ku wis niat tah durung. Nah, ndek bengi ku aku wis niat tah durung. Terus upamane wis niate iku setelah imsak apa sebelum imsak, itu berpengaruh terhadap keabsahan puasanya. Nah, ketika ragu-ragu, jika niatnya terjadi sebelum terbitnya fajar ataukah setelahnya, maka tidak sah, karena hukum asalnya ialah tidak terjadinya niat. Kalau ragu, aku ndek bengi wis niat tah durung, ya berarti durung. Kalau keraguannya itu, aku wis niat tapi lehku niat iku ndek bengi iku wis imsak apa durung, berarti sah. Dia sudah yakin niat, hanya saja keraguannya itu pada wis imsak tah durung. Kalau ragu wis niat tah durung, berarti durung, berarti tidak sah. Tapi keraguannya apabila wis niat tapi hanya ragu wis imsak tah durung, berarti wis, hukum asalnya adalah sudah. Kalau keraguannya seperti itu, ini saya tambahkan, diterangkan dalam kitab Tuhfatul Muhstal. Walau sakka hal waqa'at niyatuhu qabla al-fajri au ba'dahu lam yasihha
li annal asla adamu wuku'iha lailan idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu fi aqrabi zamanin.